Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Dalam hidup kita ini, semua yang hadir di atas dunia, apalagi dia berperan sebagai tokoh, memang akan menjadi buah bibir. Nah, di antara buah bibir yang sudah meninggal, dia adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie itu orangnya pendek, dia cerdas, luar biasa. Dia sekolah di sebuah universitas di Jerman dan beliau menjabat jabatan yang mulai dari menteri sampai kepada presiden. Kemudian ada sosok lain yang juga tidak kalah hebat, namanya Sri Mulyani. Kita sebut Ibu Sri. Ini ya. Tentu tidak apa kita bahas untuk pembelajaran bagi kita, agar kita dapat mengambil mana yang baik dan mana yang kurang tentu akan tinggalkan. Saudaraku, Pak Habibie itu disebut beliau adalah ahli teknologi. Ibu Sri itu adalah ahli ekonomi. Masyarakat menyebutnya teknokrat. Kemudian Pak Habibie beliau menjadi menteri, kemudian naik pangkat lagi menjadi wapres, kemudian presiden. Ibu Sri itu menjadi dosen, kemudian memimpin Bank Dunia ya. Apakah sebagai ketua atau apa? Yang penting beliau petinggi di sana. Akhirnya beliau sebelumnya pernah juga menjadi menteri, kemudian berhenti sebentar jadi menteri, kemudian jadi menteri lagi. Malah karena lamanya beliau menjadi menteri, orang akan berpikir, inilah sosok yang sulit, yang tak ada tandingannya. Habibie juga dianggap sebagai ahli ekonomi. Sehingga orang mengatakan Habibienomic. Menteri Keuangan Sri Mulyani malah menjadi menteri terbaik di dunia, yang diakui oleh ahli-ahli ekonomi dunia, menteri-menteri ekonomi. Malah beliau dianggap sebagai orang yang bisa mengendalikan dan mengatur keuangan itu, terutama di Indonesia. Pak Habibie saat beliau menjadi menteri, moneter itu lagi bergejolak. Sampai-sampai Pak Presiden Soeharto itu lengser. Saya ingat dari 6.000 rupiah per dolar, krisisnya tambah lama tambah hebat, akhirnya jatuh menjadi 16.000 per dolar. Presiden banyak dikritik, kemudian Pak Soeharto waktu itu akhirnya menyatakan beliau mundur. Karena beliau memang ahli ekonomi, orang yang jujur, orang yang mengerti dengan hal seperti itu. Beliau adalah sosok yang hebat. Dolar turun, merangkak sampai 6.000 rupiah per dolar. Sementara Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Dengan naiknya Pak SBY, di sebelumnya ada beberapa presiden, yaitu Gus Dur yang bergejolak sehingga Gus Dur tidak lama menjadi presiden. Kemudian digantikan oleh Ibu Megawati dan Hamzah Has. Nah, ternyata dolar dari 6.000 naik. Sampai pada Menteri Keuangan Ibu Sri, akhirnya dolar sampai 14.000, kemudian 16.000. Naiknya itu secara bertahap berangsur-angsur ya. Tapi intinya Ibu Sri dianggap ahli ekonomi terbaik di dunia, yang tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga
harga rupiah waktu itu tetap 16, sekitar 16. Sangat berhenti menjadi presiden. Habibie biasa-biasa saja. Tak nampak beliau itu menangis. Malah beliau yang meminta mundur jadi presiden. Nah, kalau begitu saya mundurlah. Saya mundur menjadi presiden. Artinya bukan diberhentikan, tetapi beliau yang mundur. Di saat Pak Habibie berhenti menjadi presiden, rakyat menangis. Sampai-sampai beberapa orang menelepon saya atau berbicara langsung dengan saya di Malaysia. Kok Habibie berhenti menjadi presiden? Padahal dia berhasil meningkatkan persoalan-persoalan gonjang-ganjing yang ada di Indonesia. Uang terpuruk, moneter kita hancur, luluh lantak, tapi belum mampu menaikkan kembali sampai stabil di harga 6.500. Banyaklah orang menangis. Saya waktu itu juga ikut menangis. Apa? Gimana rakyat Indonesia ke depan? Habibie adalah orang yang pintar, orang yang baik. Apakah mungkin ada lagi orang yang sebaik Habibie? Nah, kita bandingkan saat berhenti dari kekuasaannya Ibu Sri. Kita belum tahu lagi bagaimana nasib beliau ke depan. Tapi yang pasti ialah saat beliau berhenti, dia menangis. Mula-mula dia biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya menangis. Dan menangis pula lah anggota beliau di Kementerian Keuangan. Tetapi secara umum beliau menangis, rakyat gembira. Kenapa saya katakan rakyat gembira? Karena dengan perubahan kondisi seperti itu ada suatu harapan. Dengan berhentinya Ibu Sri menjadi Menteri Keuangan, rakyat ada harapan, ada kegembiraan, ada kesenangan. Mudah-mudahan untuk apa? Untuk yang lebih baik ke depan. Nah, inilah dua sosok saudaraku yang merupakan saudara-saudara kita. Pak Habibie itu beliau tawadu, tidak sombong, tidak pernah mengatakan dia yang terhebat, lebih pintar dan sebagainya. Sementara Ibu Sri ya memang hebat, tetapi ada rasa kesombongan di dalam dirinya. Saya ketika masih Habibie menjadi presiden, Sri Mulyani itu menjadi dosen. Lalu di suatu media, katakanlah televisi waktu itu, beliau mengkritik, apalah Habibie, apa yang bisa dia perbuat untuk negeri ini, memperbaiki masalah carut marut di keuangan itu. Sepertinya Habibie itu direndahkan. Nah, kita tidak berbicara apakah Sri Mulyani itu lebih baik. Habibie memang tidak punya kemampuan untuk mengatur persoalan-persoalan moneter dan sebagainya. Tapi yang ingin kita pertajam ialah bagaimana sifat seseorang yang dalam kesehariannya tawadu. Habibie memang orang yang tawadu. Tapi kalau Ibu Sri, wallahualam, dia tawadunya mungkin di saat-saat diperlukan. Misalnya ketika beliau dikritik ketika ada gonjang-gonjang waktu itu Menteri Keuangan, kemudian dikritik sehingga disidangkan di DPR, muncul karena dikritik habis-habisan waktu itu. Beliau datang hadir di DPR RI, beliau membaca di TV waktu itu, beliau membaca tasbih. Kalau orang membaca tasbih itu subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak berhenti-henti beliau membaca tasbih.
Tentu membaca tasbih itu adalah sesuatu yang baik. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu akan selalu berzikir kepada Allah. Baik di saat sempit ataupun di saat susah. Jadi tasbihnya itu subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu bukan hanya sekali-sekali, tetapi juga setiap hari secara rutin. Ciri-ciri orang yang soleh itu dilihat dari perkataan, dari perbuatan, dari amal ibadah. Yang nampak kesat mata atau terlihat dari mata kita itu adalah masalah pakaian misalnya. Apakah pakaiannya itu pakaian muslimah atau tidak dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat dalam konteks Islam, pakaian muslimah itu adalah pakaian yang tinggi nilainya, pakaian takwa. Masalah aurat di dalam Islam tentu tinggi nilainya, kuat perintahnya, mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak semua wanita yang memakai aurat. Tetapi ada pula tokoh-tokoh muslimah ini yang tidak memakai pakaian muslimah. Nah, dalam konteks ini tentu kita tidak dalam posisi merendahkan atau menyindir Ibu Sri Mulyani. Tetapi yang kita harapkan ialah tentu beliau itu pada akhirnya mendapat husnul khotimah. Saudaraku, semua yang terjadi di alam ini, semua yang ada di dunia ini, pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Fa'tabiru, saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya ulil absar la'allakum tuflihun.